Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng Bapak Adnan ya dina lawungan kedua atau pada pertemuan kedua ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan di hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk mata pelajaran bahasa Sunda hari ini kita membahas tentang bab guguritan ya. Tak ada yang tahu guguritan? Oke, kita lanjut. Naon anu dimaksud guguritan? Apa sih guguritan tuh? Jadi guguritan ini adalah karangan anu ditulis dina wangun pupuh ya. Kulantaran teu panjang biasa nama ditulis tangan dina hiji pupuh ya. Jadi guguritan ini adalah suatu karangan yang ditulis dalam bentuk pupuh. Karena bentuknya tidak panjang, jadi biasanya hanya dalam satu pupuh saja. Sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Jadi guguritan ini berasal dari kata gurit yang ada dalam bahasa Sangsekerta yang artinya adalah menyusun karangan. Nah, dalam bahasa Sunda juga ada istilah ngagurit atau ngadangding yang artinya juga sama, yaitu menyusun karangan. Oke, kita lanjut. Kita tidak akan bisa membaca atau menyanyikan dan menulis guguritan ini apabila belum mengetahui patokannya. Apa sih patokan itu? Ya, sebelum kita mengetahui patokan tersebut, kita bahas dulu apa itu pupuh ya, supaya yang belum tahu bisa tahu apa itu pupuh. Oke. Pupuh itu adalah wangun puisi lisan tradisional Sunda nu tangtu polana, pola kalimahna ya. Jadi bentuk puisi lisan yang memiliki pola tertentu pada kalimatnya. Biasanya ada patokan-patokan. Nah, kita lihat ini adalah patokannya atau aturannya. Jadi pupuh ini terikat ya oleh bentuk dan isinya. Jadi aturannya seperti itu. Yang pertama adalah wangun atau bentuk. Kalau berdasarkan bentuk, pupuh ini terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Kalau berdasarkan isi, berkaitan dengan sifat dari pupuh tersebut. Kita lanjut. Nah, jadi yang aturan tadi yang pertama kan ada wangun atau bentuk, ada guru wilangan sama guru lagu. Kalau guru wilangan itu adalah patokan jumlah baris serta jumlah suku kata dalam satu baris. Contohnya kieu. Urang Sunda mikanya mika cinta. Nah, ini ada berapa? Ada 12 ya. Urang Sunda mikanya mika cinta. Nah, ini guru wilangannya 12. Sedangkan guru lagu itu adalah patokan suara vokal pada akhir baris. Kita lihat dalam yang sama ya. Urang Sunda mikanya mika cinta. Nah, guru lagunya adalah A ya. Karena huruf vokal terakhirnya adalah A, mika cinta. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut. Selanjutnya ada esi ya. Jadi setiap pupuh ini kan terikat oleh dua. Yang pertama adalah wangun yang tadi ya, bentuk dan isi. Kalau isi ini adalah harus menggambarkan sifatnya masing-masing. Apa ada yang terikat dengan hal yang sedih, hal yang gembira, hal yang semangat, yang marah dan lain-lain. Jadi setiap pupuh itu mempunyai watak yang berbeda. Oke, untuk bab guguritan kita tidak akan membahas semua pupuh ya. Jadi semua pupuh itu ada 17. Kita cuma membahas dua pupuh. Yang pertama adalah pupuh mijil dan pupuh durma. Oke. Ayo orang maca guguritan.
Nah, ini jadi guguritan ini seperti ini ya contohnya ya. Ini yang pertama ini ada pupuh mijil. Kita lihat. Yang judulnya adalah budak bager. Jadi sifatnya ini adalah atau wataknya ini adalah kasedih dan gede harapan ya, bisa sedih bisa juga tentang harapan yang besar, berharap. Oke, kita lihat di sini ada pada. Pada itu apa, Pak? Pada itu adalah bait ya. Jadi pada kahiji dari pada lisan 1 sampai 6. Pada kedua sama ya. Jadi di sini ada 3 bait atau 3 pada, dan di setiap baitnya ada pada lisan. Kalau pada lisan itu adalah baris ya, ada 6 pada lisan. Nah, yang di sini angka ini adalah guru wilangan dan guru lagu ya. Guru wilangannya 10, budak bager nu sarae budi 10, dan guru lagunya adalah I karena diakhiri dengan I. Oke, kita coba baca. Budak bager nu sarae budi nyarios teu songong, nyiar elmu tarahara rese jeung sasama silih pika asih kasepuh ngabakti ka guru ngagugu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi membacakannya itu dengan cara menyanyikan. Untuk yang bawahnya juga sama seperti itu ya. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa kalian cari nada pupuh mijil. Oke, lanjut. Pupuh yang kedua adalah pupuh durma. Jadi kalau pupuh durma ini mempunyai watak yaitu tegas dan semangat. Judulnya aja adalah ngolah nagara. Jadi kalau di pupuh durma ini barisnya ada 7 ya. Tuh, guru lagunya yang pertama, guru lagu dan wilangannya 12A, 7I, 6A, 7A, 8I, 5A dan 7I. Nadanya seperti ini. Yuk batur babarengan ngolah nagara, singkirkeun hirup miskin, sangkan urang jaya, kudu tetep waspada ngariksa ka lemah cai, urang toeksa ngaras sugih mukti. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Mungkin suara Bapak kurang bagus ya. Jadi bisa kalian cari referensi untuk nada pupuh mijil dan pupuh durma di YouTube. Oke, mungkin seperti itu aja penjelasan Bapak tentang guguritan. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Hatur nuhun barudak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.